Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul uqtatam bilisani yafqahu qawli. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Ustadzul Karim, Asy-Syekhona Al-Ustadz Aminullah wa Sadah wa Sayyidat Al-Kiram rahimakumullah. Nashkuru 'ala Allah Ta'ala wa nusalli 'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nahnu nabda'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal Ustadzuna Aminullah alaihi falyatafaddal. Sebelum kita mulai, dimohon untuk di-mute dulu ya, ataupun saya yang di-mute dulu biar nanti tidak terganggu dalam belajarnya. Baik. Untuk saat ini saya alihkan hostnya ke Bapak Aminullah. Nah, karena Bapak Aminullah akan share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Bapak Aminullah kami persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Suara saya terdengar apa tidak? Terdengar, Pak. Terdengar, bagus. Kita hari ini akan insya Allah melanjutkan pembahasan mengenai kata sifat, karena ini belum tuntas, kita tuntaskan dulu, baru kita beralih ke lain-lain. Alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baru berapa ini partisipan kita? Baru 12 orang. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang teori pembentukan ismul fa'il atau kata sifat ismul fa'il yang berasal dari 3 huruf. Baik itu hurufnya sahih, semuanya sahih salim dia, maupun dia mahmuz yang ada hamzahnya, apakah itu hamzah ada di awal atau hamzahnya ada di tengah seperti sa'ala, atau hamzahnya ada di ujung seperti qara'a. Juga kata kerja 3 huruf yang mu'tal, yaitu yang ada huruf illatnya. Baik huruf illat ada di awal seperti wasala, maupun huruf illat ada di tengah seperti nama, khofa, nala, qoma, dan sebagainya. Maupun huruf illat ada di ujung seperti masya, yamshi, jaro, yajri, da'a, yad'u, ghaza, yaghzu, dan sebagainya. Dan kita juga sudah simpulkan bahwa
Kalau kata kerja itu kata kerja sahih, seperti kataba, akhadha, sa'ala, qara'a, semua itu dibentuk dengan persis mengikuti pola fa'il. Sehingga kataba menjadi katib, qara'a qari, akhadha akhid, sa'ala sa'il. Kalau huruf illat, ada huruf illatnya, kalau ia di awal masih mengikuti sepenuhnya fa'il. Sehingga terbentuk isim fa'il. Wasala, wasil, wathaba, wathib, wajada, wajid. Tapi kalau huruf illat itu ada di tengah, seperti nama, qoma, saro, sala, ba'a, jada, dan sebagainya. Kalau ada di tengah, maka pada isim fa'ilnya nanti, huruf illat yang di tengah itu dirubah menjadi hamzah. Nama, naim. Qala, qail. Ba'a, ba'i'. Khofa, khaif. Nala, nail. Zada, zaid. Jada, jaid. Bala, bail. Dan seterusnya. Tapi kalau ada huruf illat di ujung, seperti masya, jaro, da'a, ghaza, nawa, maka pada isim fa'ilnya nanti, huruf illat yang di ujung ini dihilangkan. Sehingga polanya tidak sepenuhnya mengikuti fa'ilun, tapi mengikuti pola fa'in. Karena huruf illat yang dihilangkan itu diganti dengan tanwin. Maka tanwin pengganti ini istilahnya adalah tanwinul iwab, yaitu tanwin pengganti. Nah, kalau begitu kata kerja masya menjadi masyin. Jaro, jarin. Da'a, da'in. Ghaza, ghazin. Nawa, nawin. Saro, sarin. Dan seterusnya. Huruf illat dihilangkan sementara, gantinya tanwin. Huruf illat tadi bakal muncul kembali jika isim fa'ilnya ini sudah dimakrifahkan. Antara lain dengan menambahkan alif lam di awal. Sehingga berubah. Masyin semula menjadi al-masyi. Ya muncul lagi. Jarin semula berubah menjadi al-jari. Ya muncul kembali. Atau ketika ia dimuannaskan. Ya-nya muncul. Baru diikuti dengan tak marbutah. Masyin, masyiyatun. Jarin, jariyatun. Da'in, da'iyatun. Ghazin, ghaziyatun. Nawin, nawiyatun. Alin, aliyatun. Maka ada kalimat, ada kata madrasah aliyah. Aliyah itu muannas dari alin. Fi'il madhinya ala, ya'lu. Ada huruf illat di ujung. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau dari kata kerja selain sulasi, yaitu kata kerja yang lebih dari 3 huruf, yakni as-sulasiul mazid istilahnya, isim fa'il dari kata kerja sulasi mazid dibentuk dengan cara mengikuti pola fi'il mudhari'nya. Jadi harus tahu dulu fi'il mudhari'nya seperti apa. Karena pembentukan isim fa'ilnya akan mengikuti pola mudhari' itu. Tapi dengan syarat, dengan catatan, dengan menjadikan huruf mudhari' di awalnya menjadi mim dhammah. Itu satu. Dan ini syarat kedua, mengkasrahkan huruf sebelum yang terakhir. Dua syarat itu.
yang harus dipenuhi, yaitu dengan mengikuti pertama dengan merubah huruf mudhari'nya menjadi mim dhammah. Yang kedua dengan mengkasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Kita lihat contohnya. Perhatikan contoh ini. Akroma. Ini kan sudah lebih dari 3 huruf. Aslinya karuma. Lalu ditambah dengan hamzah di awal. Sehingga berubah menjadi akroma. Fi'il madhinya. Mudhari'nya, lihat mudhari', yukrimu. Nah, untuk membentuk isim fa'ilnya, ikuti pola yukrimu itu. Karena dia yang mudhari'. Dengan cara merubah huruf mudhari'nya yang pertama, yaitu ya, itu menjadi mim dhammah. Jadilah mu. Kemudian kasrohkan huruf yang sebelum terakhir. Huruf sebelum yang terakhir, huruf ro. Kebetulan sudah kasroh, berarti dengan sendirinya syarat terpenuhi. Tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Tapi ada kalanya kita sampai pada contoh huruf sebelum yang terakhir itu tidak kasroh. Nah, tugas kita mengkasrohkannya. Oke. Kalau begitu, akroma yukrimu, isim fa'ilnya adalah mukrimun. Kalau akroma itu memuliakan, kalau begitu mukrimun yang memuliakan. Itu. Kalau dia wanita, wanita yang memuliakan, mukrimatun. Al-mar'atu mukrimatun zaujataha. Al-mar'atu mukrimatun abna'aha. Wanita itu atau istri itu memuliakan anak-anaknya, memuliakan suaminya. Seperti itulah contoh bagaimana teori pembentukan isim fa'il dari kata kerja yang lebih dari 3 huruf. Oke. Ada pertanyaan sampai poin ini sebelum kita latih? Kita akan memasuki latihan nih. Kalau tidak ada, kita lihat lanjutannya. Bentuklah isim fa'il dari beberapa kata kerja sulasi mazid, yaitu kata kerja yang lebih dari 3 huruf, yang berikut ini. Kita akan berlatih nih. Yang pertama, allama. Oke, yang pertama allama. Jadi ya lamu. Kira-kira kalau allama, bagaimana isim fa'ilnya? Silakan berpikir. Lalu cetuskan. Allamal ustadzu. Mana isim fa'ilnya? Belum muncul. Allama. Itu kata Muallimun. Muallimun, Pak. Allama. Muallimun. Bagaimana? Allama yu'allimu muallimun. Ya, begitu. Allama yu'allimu muallimun. Jadi muallimun tadi terbentuk dengan mengikuti yu'allimunya sebagai mudhari'. Kan mudhari' jadi patokan. Ya.
allama yu'allimu. Nah, yu'allimu sudah ketemu di situ. Yu-nya dirubah menjadi mim dhammah, jadilah mu. Sehingga yu'allimu menjadi mu'allimun. Kebetulan huruf sebelum yang terakhir sudah kasrah. Jadi tinggal ikuti aja tanpa merubah-rubah lagi. Allama yu'allimu mu'allimun. Jahidun. Yang kedua, jahada. Bagaimana? Wujud. Mujahidun. 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 Jahada itu fi'il madhi. Ya jahadu, mujahid. Oh, bukan. Oh, bukan. Salah. Jadi gini loh. Ada yujahidu, mujahidun. Jahada yujahidu. Jahadatan bahwa mujahidun. Dengar dulu. Ya, Pak. Pastikan fi'il mudhari'nya sudah benar. Karena kalau mudhari'nya belum benar, insya Allah isim fa'ilnya salah. Oh gitu ya. Ya iyalah. Wong mudhari'nya jadi patokan. Iya. Mudhari' jadi patokan. Ketika patokannya salah, ya salah hasilnya. Oh, iya. Maka pastikan dulu fi'il mudhari'nya benar. Kalau sudah benar mudhari'nya, insya Allah isim fa'il yang dibentuk nanti benar. Nah, sekarang jahada ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yujahidu. Yujahidu. Karena yujahidu, perhatikan panjang pendeknya ya. Karena yujahidu itu sudah ditemukan dan dia mudhari' dari jahada, maka kalau begitu isim fa'ilnya adalah mujahidun. Nah. Yataba'adu. Mutaba'idun. Yataba'adu. Sekarang yang ketiga. Taba'ada. Temukan mudhari'nya. Taba'ida yataba'adu. Taba'udan bahwa mutaba'adun. Dengar dulu, ini mah kebablas. Tunggu. Saya tidak meminta kalian mentasrifkan secara sempurna. Saya tahu ilmu kalian sudah jauh lebih dari saya, tapi jangan ditampakkan begitu. Saya kan baru tahu madhi dan mudhari'. Jangan dihubungkan kepada masdarnya. Saya kelabakan nanti. Tar dulu dong, nggak ngerti saya. Kasihan saya lah. Tasrifnya yang sederhana dulu. Madhi sama mudhari' saja. Lalu bentuklah isim fa'ile. Ngono kuwi. Jadi ojo kebablas. Karena kalau kebablas, semua tasrifnya dimunculkan, saya kelabakan. Aduh. Apa enggak kasihan sama saya? Saya juga jadi nggak ngerti, Pak Ustadz. Saya juga nggak ngerti. Iya, kalian aja nggak ngerti, apalagi saya. Maka jangan munculkan semua deh tasrifnya, kasihan saya. Saya kan cuma baru tahu madhi dan mudhari' aja. Jadi yang muncul, tolong madhi mudhari' saja. Ojo kebablas, angine. Bablas angin nih. Jelas ya? Ya. Iya. Saya nggak tahu bagaimana mentasrifkan secara lengkap taba'ada. Kata orang sih, taba'ada ya taba'adu, taba'udan, mutaba'adan, mutaba'idun, taba'adun. Jahada yujahidu, mujahadatan, jihadan, mujahadan, mujahidun, jahid, la tujahid, mujahidun. Tapi kan bukan itu yang saya cari.
Yang saya cari itu madhi plus mudoreknya saja. Ngertos sepora? Ngertos. Ngertos. Jadi Pelan-pelan dong, begitu. Dirga. Alon-alon asal kelakon. Ya, Ojo Pak. bablas angine. Wes. Ojo ke Iya. susu ya Pak ya? Ojo ke susu ya Pak? Ojo ke susu, ojo ke kopi, ojo ke teh. Astagfirullahaladzim. Jadi taba'ada mudhoreknya apa? Ya Ya taba'adu. taba'adu. Nah, dengarkan Ya, baik-baik. Fi'il mudhari itu ujungnya mesti dhammah, nggak boleh ya taba'ada. Harus ya taba'adu. Ujung mudhari itu berubah menjadi harokat yang lain kalau sudah ada penyebab. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai. Atau ada waw ma'iyah, ada fa sababiyah, ada lamut ta'lil, ada lamul juhud, dan lain-lain. Selama belum ada faktor yang menyebabkan harokat akhir dari fi'il mudhari itu berubah, jangan dirubah. Pertahankan dulu dhammahnya. Sekali lagi, taba'ada itu madhi, mudhari'nya ya taba'adu. Oke. Dengarkan. Huruf sebelum terakhir pada mudhari' barusan itu harokatnya belum kasroh. Tugas kita mengkasrohkan. Ya Karena taba'adu. tuntutannya harus mengkasrohkan huruf sebelum Akhir. yang terakhir. Kalau begitu, ya taba'adu mudhari' barusan. Kalau dirubah menjadi isim fa'il, kita bentuk bagaimana? Mutaba'idun. Mutaba'idun. Harus tanwin. Kalau sudah isim fa'il, tanwinkan. Jangan ragu-ragu. Mutaba'idun. Oh, taba'ada ya taba'idu ya. Kirain ya taba'adu. Ya taba'adu Bapak pakai. Tetap kalau mudhari ya Pak. Dengar baik-baik lagi. Taba'ada itu fi'il madhi. Mudharake ya taba'adu. Ainnya fathah, bukan kasroh. Tapi ya taba'adu barusan, kalau sudah dibentuk menjadi isim fa'il, ain yang semula fathah itu turunkan menjadi kasroh. Begitu. Jadi bukan mudhari'nya yang taba'idu, bukan. Taba'ada tetap ya taba'adu. Isim fa'ilnya Idun. Idun. Betul sekali. Oke. Next. Takallama. Bagaimana mudhari'nya dulu? Ya takallamu. Oke, betul sekali. Ya takallamu. Sekarang bentuk dari ya takallamu Mutakallimun. Limun. Betul sekali. 100 untuk menengah 3B. Amin. Takallama yatakallamu menjadi mutakallimun. Walaupun harokat huruf sebelum terakhir pada mudhari'nya fathah. Ketika sudah dibentuk menjadi isim fa'il, harokat fathah pada huruf sebelum yang terakhir tadi supaya dikasrohkan. Sehingga takallama yatakallamu menjadi mutakallimun. Oke. Next. Ijtahada. Ini fi'il madhi. Mudhari'nya Yajtahidu. Yajtahidu. Jadi isim fa'ilnya
Mujtahidun. 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 Betul sekali. 100 untuk menengah 3B. Amin. Totalnya 200, Pak, jadinya. Siap. Banyak lah orangnya banyak. Intawara. Ini fi'il madhi mudhari'nya. Yantaziru. Yantaziru. Isim fa'ilnya. Muntazirun. Muntazirun. Betul sekali. 300 tambah. 300 untuk kelas menengah 3B. Lanjut. Istaghfara. Yastaghfiru. Isim fa'il. Mustaghfirun. Mustaghfirun. Betul sekali. Next. Istaqama. Dia madhi sekarang. Mudhari'nya? Yastaqimu. Yastaqimu. Isim fa'ilnya? Mustaqimun. Mustaqimun. Betul sekali. Next. Istashfa. Mudhari'nya? Yastashfi. Yastashfi. Isim fa'ilnya? Mustashfi. Enggak ada. Salahun. Mustasfa. Oh, iya. Salaha. Mustashfi. Salahi. Mustafiyun. Salahun. Mustashfiyun. Salahiyun. Apa tadi? Kayaknya. Maaf. Ayo, gimana nih? Istashfa, yastashfi, mustafayun. Salahayun. Mustasfiyun. Mustafiun. Salahiyun. Kalau huruf ilati dibuang ya Ustadz ya? Nah, itu yang saya tunggu. Jadi Mustashfin. Mustashfin. Oh, gitu ya. Tadi udah disebut itu. Kan sudah disebut itu. Kalau ada huruf illat di ujung, pada isim fa'ilnya huruf illat dibuang dulu. Gantinya tanwin. Iya. Jarin. Oh iya. Jadi mustasfin, Pak. Jadi mustashfin. Ya-nya bakal muncul kalau sudah ada alif lam. Al-mustashfi. Yun. Enggak lah, masa pakai yun lagi? Pakai yun lagi. Mustashfiyatun. Atau dia menjadi mu'annas. Jadilah mustashfiyatun. Mustafiyatun. Oh. Asalnya itu mustashfiyatun ya. Yang Mustashfiyatun. terakhir. Ista'ana. Mudhari'nya? Yasta'inu. Yasta'inu. Isim fa'il. Musta'inu. Musta'inun. Betul sekali. Poinnya 700 totalnya. Iya. Tapi kan tadi sudah banyak berkurang karena salahiyunnya juga banyak. Iya. Tasfin. Apa arti muallimun kalau begitu? Guru, pengajar. Ya. Mujahidun. Orang yang bersungguh-sungguh. Atau berjihad, mujahid. Apa itu mujahid? Bersungguh-sungguh, Pak. Bukan.
Orang-orang yang ikut dalam perang gitu kan, mujahid. Berjuang ya, berjuang. Orang yang berjuang. Pejuang. Juang. Oh iya. Hampir sama Kalau kan. mutaba'id. Orang yang beribadah. Bukan. Yang berjanji. Bukan juga. Berjanji. Ba'id. Orang-orang yang taba'id. Taba'id ya taba'id. Apa artinya? Berjanji tadi. Orang yang saling menjauhi. Oh ya iya, benar. bisa aja. Ba'ada ya benar. Ba'id. Ba'id. Orang yang saling menjauh. Ba'idun. Kalau mutakallimun. Yang berbicara. Yang berbicara. Bicara. Mujtahidun. Orang yang Orang yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Muntazir. Orang yang melihat. menunggu. Lihat. Melihat ya. Menunggu. Bukan. Nazar. Muntazirun. Oh, orang yang menunggu. 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 Yang Ya, menunggu. Mustaghfirun. Orang-orang yang beristighfar. Minta ampun. Yang minta ampun. Mustaghfirun sekali lagi. Yang Orang yang minta ampun. Orang-orang yang meminta ampun. Salah kalau orang-orang yang minta ampun salah. Minta maaf. Mengampuni. Istighfar. Wajib. Orang-orang yang minta ampun tetap salah. Jadi apa? Orang yang mengampuni. Salah juga. Orang yang minta maaf. Lebih salah. Orang yang memberi ampun. Yang Yang beristighfar. mengampuni Salah. gitu, Pak. Yang Salah mengampuni. juga. Salah. Salah. Salahiyun. Salahiyun. Terkeder. Apa ya. itu? Pak. Ayun, ya. Mustaghfirun jadi apa? Orang yang beristighfar. Iya, apa arti orang yang beristighfar? Minta ampun. Orang-orang yang meminta ampunan pada Allah. Salah. Orang yang bertobat. Salah juga. Salahiyun. Salahiyun. Ada? Gofaro. Yang Mustaghfirun apa? Kalau yastaghfiru. Orang-orang yang Memohon Mana? ampunan. Memohon ampunan. Memohon ampunan. Memohon ampunan itu kata kerja. Ini isim fa'il. orang yang diampuni, Pak. Bukan. Salah. Bukan. Salahiyun. Orang yang mengampuni. Salah. Bukan orang yang mengampuni. Salah. Pengampun. Pengampun. Pengampun lebih salah. Nyerah, Pak, nyerah. idzan Ampun, mamana ya. mustaghfir. Apa Salah. mustaghfir? Minta ampun. Diampun. Orang-orang yang meminta maaf pada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Lebih salah lagi. Salah, Udah panjang kepanjangan. salah lagi. Panjangan. Nyerah aja, Pak, saya nyerah. Ya Pak, nyerah Pak, nyerah. Ampun Gitu dah, aja nyerah. nyerah. Gitu aja nyerah. Pada Berarti kalah sebelum berjuang itu namanya. Abi salahiyun. Udah jawab dari tadi. Ayo. Masih ditunggu. Apa Orang mustahil? Orang yang meninggalkan. Ustaz. Orang yang Selalu Meninggalkan. bertobat. salah. Masa mustafil nggak tahu? Kelas dasar 1 aja tahu loh. coba Malu saya- nih kelas menengah. coba Mustafil. Apa? Orang yang merendah. sama aja ini. Mohon ampun sama aja. Mohon Hah? ampun.
Orang-orang yang mohon ampun. Salah. Salahiyun. Dengarkan nih. Yang betul itu adalah orang yang meminta ampun atau orang yang mohon ampun. Ajab. Tadi kayaknya udah bilang gitu. Tadi udah dibilangin. Tadi udah begitu deh, Pak. Nggak ada. Kuping saya emang Ada. kuping saya ini normal. Saya, Pak, yang jawab itu. Tadi saya jawab bilang yang minta ampun, Pak. Yang minta ampun. Yang salah di situ adalah orang-orang yang minta ampun. Itu salah besar itu. Oh, Kalau jadi yang minta ampun benar, Pak. Yang minta ampun sudah benar. Benar, yang minta ampun. Karena yang minta ampun belum tentu orang. Kadang-kadang jin bisa, Pak. Iya. Orang-orang yang minta ampun. Tidak selalu Dan bukan orang, bisa jin. orang-orang. Dengarkan, Orang. ini Iya. tunggal loh ya. Tunggal. Bukan jamak. Oh, mufrad Kata ya. yang mufrad harus diartikan mufrad. Nggak boleh dimaknai jamak. Oke. Apa arti mustaqimun? Orang-orang yang selalu di jalan yang lurus. Salah. Jangan orang-orang, orang aja. Oh, orang yang jalannya lurus. Orang yang? Jalannya lurus. Orang yang jalannya lurus. Boleh. Jalan yang lurus ya. Mustaqimun itu artinya yang lurus. Yang lurus ya. Orang yang lurus gitu aja ya Pak Ustadz. Iya. Yang teguh pendiriannya mustaqim. Ya betul. Orang yang istiqamah. Kalau mustasfin. Orang-orang yang mengobati. Salah. Pakai orang-orang. Jangan orang-orang dirga, orang aja. Orang yang enggak, apalagi orang-orangan. Orang yang mengobati. Salah. Yang mengobati. Orang yang berobat. Orang yang berobat. Alhamdulillah. Orang yang berobat, Masya Allah. Mengobati mah tabib. Mustasfin adalah orang yang berobat. Orang yang minta kesembuhan. Atau orang yang mencari kesembuhan. Boleh diterjemahkan ke pasien gitu nggak Pak Ustadz? Nggak boleh? Ya? Boleh. Oh boleh. Boleh. Pasien. Pasien aja. Pasien ya. Kalau musta'inun. Orang yang tolong. Namanya menolong. Yang minta tolong. Yang minta tolong. Yang minta tolong. Orang yang minta tolong. Bisa orang, bisa bukan. Yang minta tolong. Yang minta tolong. Tidak selalu orang, Pak. Diingatkan, Pak. Iya. Kadang-kadang kucing juga minta tolong loh. Oh, Iya. iya. Saya mau bilang kucing. Minta tolong dikasih kepala ikan asin. Mau, Pak. Ikan tua. Udah ikan asin kepalanya pula. Iya. Yang nggak mau. Musta'in. Yang minta tolong. Yang memohon pertolongan. Oke. Kembali lagi. Muallimun. Itu kalau musanna bagaimana? Mu'alimatun. Salahatun. Mu'alimani. Mu'alimah. Sekali lagi. Maka dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau punya dana, beli korek kuping. Yang saya tanyakan itu musannanya bagaimana? Oh, Mu'allimani. Mu'allimani. Betul sekali. Mu'allimaini. Mu'allimani. Mu'alimani. Jaga bukan mu'alimaini. baik-baik alifnya. Jangan dirobah alif menjadi iya, kecuali kalau ada faktor yang merubahnya. Mu'allimani. Mu'allimani. Kalau jamak, Mu'allimina. Mu'alimina. mu'allimuna. Mu'alimuna. Jangan robah waw menjadi iya, kecuali kalau sudah ada faktor. Mu'allimina.
Muallimun. Salah. Mu'allimuna. Kalau muallimina salah. Harus Muallimuna. Nah, Oke. Kalau muannas, nah ini baru. Muallimun kan muzakkar. Kalau muannas? Muallimatun. Mu'allimat. Muallimatun. Muallimatun. Kalau dimusannakan? Muallimatani. Kalau dijamakkan? Muallimatun. Jangan robah harokat tun menjadi tin kecuali ada faktor yang mengharuskan perubahan. Selama belum ada faktor di awal yang merubahnya, jangan buru-buru merubah muallimatun menjadi muallimatin. Oke. Iya, ini sudah menjadi ketentuan, sudah kaidahnya begitu. Jadi harokat asli kata kerja, harokat asli semua kata dalam bahasa Arab itu adalah marfu atau dhammah. Tidak dialihkan kepada selain dhammah kecuali setelah ada faktor yang mengharuskan pengalihan itu. Maka nggak boleh ujuk-ujuk muallimaini, ujuk-ujuk muallimina, ujuk-ujuk muallimatin, nggak boleh. Apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Ya, Tidak tiba-tiba. boleh dirubah kecuali setelah jelas faktor yang mengharuskan perubahan. Next, mujahidun. Kalau dimusannakan? Mujahidani. Kalau dijamakkan? Mujahiduna. Kalau muannas? Mujahidatun. Musannanya? Mujahidatani. Kalau dijamakkan? Mujahidatun. Sekarang mutaba'idun. Musannanya? Jadi ya, kalian jangan gampang-gampang merubah harokat. Jadi konsistensinya harus dijaga. Ketika bentuk tunggalnya mutaba'idun, jangan ketika sudah musanna mutaba'adani. Bagaimana bisa berubah i jadi a? Padahal tinggal menambahkan alif dan nun saja. Harokat-harokat yang ada sebelumnya tetap dijaga, jangan dirubah. Saya ulang. Mutaba'idun, bentuk musannanya? Mutaba'idani. Itu baru cerdas. Mutaba'idani. Kalau dijamakkan? Mutaba'iduna. Kalau muannas? Mutaba'idun. Kalau dimusannakan? Mutaba'idani. Kalau dijamakkan? Mutaba'idatun. Sekarang mutakallimun. Kalau bentuk musanna? Mutakallimani. Jamakkan? Mutakallimuna. Hadirkan bentuk muannas sekarang. Mutakallimatun. Musannanya? Mutakallimatani. Bentuk jamaknya?
Mutakallimatun. Oke, sekarang mujtahidun. Kalau bentuk musanna. Mujtahidani. Bentuk jamak. Mujtahiduna. Hadirkan muannas. Mujtahidatun. Bentuk musannanya. Mujtahidatani. Bentuk jamaknya. Mujtahidatun. Sekarang muntawirun itu muzakkar, mufrad. Kalau musanna muntazirani. Bentuk jamak. Muntaziruna. Hadirkan muannasnya. Muntaziratun. Bentuk musannanya. Muntaziratani. Bentuk jamaknya. Muntaziratun. Nggak ada tuna. Ya. Mustaghfirun sekarang. Kalau musanna mustaghfirani. Kalau jamak mustaghfiruna. Bentuk muannas hadirkan. Mustaghfiratun. Mana musannanya? Mustaghfiratani. Bentuk jamak. Mustaghfiratun. Oke. Mustaqimun itu tunggal. Kalau musanna mustaqimani. Alahani. Mustaqimani. Ulang lagi. Mustaqimani. Salahani. Mustaqomani. Salahani. Apa itu, Pak? Mustaqimani. Itu. Jadi iya-nya tetap dijaga. Mustaqimani gitu ya. Mustaqimani. Yang tadi itu salah karena kalian membacanya mustaqimani. Oh ya, Padahal tunggalnya mustaqimun. Ya, ya. Katanya mustaqimani. Ya. Jamaknya Mustaqimuna. Ulangi lagi. Mustaqimuna. Ya, mustaqimuna. Bentuk muannas untuk perempuan. Mustaqimatun. Mustaqimatun. Kalau double musanna. Mustaqimatani. Kalau jamak. Mustaqimatun. Oke. Sekarang mustasfin. Kalau musanna Mustafiyani. Oke. Mustasfiyani. Jamak Mustasfiyuna. Salahuna. Mustasfuna mungkin ya. Mustasfuna. Mustasfuna. Sekarang muannasnya. Mustaqiyatun. Kalau dimusannakan. Mustasfiyatani. Dijamakkan. Mustasfiyatun.
Yang terakhir musta'inun. Bentuk musanna betul sekali. Musta'inani. Bentuk jamak bentuk muannas perempuan sekarang musta'inatun. Kalau musanna musta'inatani. Bentuk jamak musta'inatun. Sampai poin ini ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak, lanjut Maning. Saya Pak, berarti itu kalau yang mustashfa tuh yang domirnya tuh bukannya mustafiyina ya, tapi mustashfuna ya. Ya jadi wow gitu. Betul. Iya itu Pak. Kenapa Pak? Karena dari sananya. Karena ada kasroh yang dihadapkan kepada ya dhammah. Huruf ya-nya itu huruf hidup. Kalau huruf hidup, ya-nya sebelumnya kasroh akan menimbulkan kesulitan dalam mengucapkannya. Oh gitu. Maka naiklah harokat fi tadi menjadi dhammah. Ya-nya dihilangkan, tinggal menambahkan waw dan nun. Jadilah mustashfuna. Gitu ya. Tanya Pak. Ya. Di dalam contoh ini kan huruf ilatnya hanya ya Pak ya. Bagaimana dengan dua? Yang duanya waw atau satu lagi alif, dan waw Pak. Misalnya alif di dan akhirnya. waw. Ya. Alif dan waw atau ya itu semuanya belum tentu dipakai semua. Yang umum dipakai itu adalah huruf waw dan huruf ya. Alif kadang-kadang berubah menjadi ya. Waw kadang-kadang berubah menjadi ya. Seperti itu. Da'a yada'u, da'in, da'yani. Bukan da'iwani, waw pun berubah menjadi ya. Jadi yang umum digunakan sebagai huruf ilat itu adalah waw bisa berubah menjadi ya, alif berubah menjadi ya. Berarti bisa diambil kesimpulan semua huruf ilat berubah jadi ya gitu Pak? Bisa. Bisa. Terima kasih Pak. Oke. Seperti ista'ana. Perhatikan ista'ana. Itu kan alif. Tapi ketika dimudhari'kan yasta'inu, ya yang muncul. Isim fa'ilnya akan musta'inun. Taqoma. Asalnya qawama kan? Jadi istaqoma. Tapi ketika dimudhari'kan yastaqimu. Istaqoma yastaqimu. Ya yang muncul, bukan waw. Oh. Ada lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada pertanyaan itu saya berarti paham semua. Bingung Pak. Hah? Bingung itu yang kalau ada huruf ilatnya Pak tuh. Iya, mustashfiyani. Pokoknya kalau ada huruf ilat di ujung, buang huruf ilat, ganti tanwin. Nah, kalau misalnya itu yang jadi jamak, kan mustasfuna. Mustasfiyatani.
Mustafsiyatun. 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 Ya, betul. Ya, harokat akan harus berubah. Mustasfin, Ada mustafsiyani, mustasfuna, Dengar dulu. mustasfiyatun. Dengar dulu. Kalau dikatakan mustasfiyuna, memang asalnya seperti itu. Tapi akan menyulitkan dalam pengucapan. Karena ada harokat kasroh, fi, berhadapan dengan huruf illat iya, tetapi huruf illatnya hidup. Mustasfiyuna. Seharusnya kalau mau lurus mustasfina. Kan gitu. Kasroh itu akan serasi dengan iya yang mati. Kalau iya-nya hidup itu menyulitkan. Mustasfiu kan menyulitkan pengucapan. Akhirnya diberikan cara agar supaya memudahkan pengucapan. Harokat dhammahnya iya tadi itu digeser ke fa. Jadilah mustasfuna, kasrah diabaikan. Mustasfun. Kasrah pada fa diabaikan sehingga memudahkan pengucapan sebab akan langsung berhadapan dengan waw sukun. Mustasfun. Mustasfun. Jadi kalau ketemu huruf seperti ini sama ya Pak, harus caranya seperti itu Pak. Sama seperti itu. Iya. Sekarang kita lanjut isim fa'il dan kerjanya. Isim fa'il dapat bekerja seperti fi'il dalam dua bentuk yang berikut ini. Jadi isim fa'il itu bisa bekerja seperti kerjanya fi'il. Yang pertama, isim fa'il yang ma'rifah dengan al. Dalam bentuk seperti ini, isim fa'il dapat bekerja seperti fi'ilnya tanpa syarat apapun. Perhatikan contoh itu. Al-katibud darsa alimun. Seandainya ad-darsa dihilangkan sementara, kita akan membaca kalimat ini al-katibu alimun. Si penulis itu pandai. Orang yang mengerti, orang yang berilmu. Si penulis itu orang yang berilmu. Al-katibu alimun. Ketika kita masukkan kata ad-dars, kata ad-dars ini harus diberi harokat fathah. Mansub dia karena dia menjadi maf'ul bih untuk al-katibu. Jadi al-katibu saat ini dia walaupun isim fa'il dan dia memang mubtada di situ, tetapi bekerja sebagai fi'il. Dan ad-darsanya menjadi maf'ul bihnya. Al-katibud darsa alimun. Al-qari'ul qur'ana mahirun. Umpamanya. Apalagi? Al-asyaribul ma'a. Orang yang meminum air itu. Asyaribul ma'a. Al-katibud darsa, orang yang menulis pelajaran itu berilmu. Al-katibud darsa. Nah, inilah contoh isim fa'il, bentuknya isim fa'il, tetapi dia bekerja sebagaimana fi'il.
Sehingga ia bisa menasabkan, menjadikan kata setelahnya menjadi kata berkedudukan sebagai maf'ul bih. Bandingkan dengan pembahasan ini. Bagian B, isim fa'il terbebas dari alif lam. Ini juga bisa bekerja seperti kerjanya fi'il, tapi bersyarat. Dalam bentuk seperti ini, isim fa'il bekerja seperti fi'ilnya, artinya ketika ia tidak ada alif lam ya, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, isim fa'il itu ada dalam suatu kalimat yang maknanya akan terwujud saat sekarang atau saat mendatang, bukan waktu yang telah lalu. Lihat contoh. Al-muallimu syarihun ad-darsa ghadan. Kata syarihun dalam contoh ini adalah isim fa'il. Bentuknya isim fa'il maksud saya. Dan dia terbebas dari alif lam. Nggak ada alif lamnya. Isim fa'il ini ada dalam kalimat yang menunjukkan masa yang akan datang. Yaitu ghadan. Nah, isim fa'il syarihun bisa bekerja sebagai fi'il sehingga kata ad-dars sesudahnya menjadi mansub karena syarihun itu. Sehingga terjemahannya nanti, guru itu akan menjelaskan pelajaran itu besok. Al-muallimu syarihunid darsa ghadan. Kalau dibaca langsung begitu. Syarihunid darsa ghadan. Tapi kalau tidak dibaca langsung, apa adanya, al-muallimu syarihun ad-darsa ghadan. Kalau dibaca putus satu persatu. Kedudukan kata al-muallimu adalah mubtada. Syarihunnya adalah khobar. Tetapi isim fa'il syarihun bekerja sebagai fi'il. Ad-darsa sesudahnya menjadi maf'ul bih untuk kata syarihun. Walau dia bukan fi'il, tetapi dia bekerja seperti kerja fi'il. Ghadan adalah menjadi zaraf, yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu, maka dia mansub. Setiap zaraf itu, kalau dia zaraf zaman atau zaraf makan, dia mansub. Masaan, naharan, sabahan, ghadan, al-yawma, sanata, dan seterusnya. Ini satu contoh dari isim fa'il yang tidak pakai alif lam, tidak ada al sebelumnya. Dia bekerja sebagai fi'il. Yang kedua, isim fa'il itu bersandar pada kata lain sebelumnya. Maksudnya begini, isim fa'il bisa bekerja seperti kerja fi'il, walaupun tidak ada alif lam pada isim fa'il itu, dengan syarat ia bersandar pada kata lain. Posisinya ada setelah yang berikut ini. Lihat contoh A. Setelah istifham atau kata tanya. Contoh. Afahimun anta darsaka? Afahimun anta darsak? Perhatikan kata fahimun. Dia adalah isim fa'il.
yang tidak pakai alif lam. Tapi ia berada setelah istifham. Bersandar pada istifham itu, maka darsanya menjadi maf'ul bih bagi fahimun yang isim fa'il ini. Kalian bisa mengerti afahimun anta darsak? Apa terjemahnya? Apakah kalian mengerti pelajaran kalian? Begitu. Pelajaran itu. Salah, bukan kalian. Engkau. Ya. Kamu. Apakah kamu mengerti Pelajaranmu. pelajarannya? Apakah kamu mengerti pelajaranmu? Ya. Ya. Apakah kamu memahami pelajaranmu? Apakah kamu memahami pelajaranmu? Atau pahamkah, mengertikah kamu pelajaranmu? Apakah kamu memahami pelajaranmu? Afahimun anta darsaka? Apakah kamu memahami pelajaranmu? Nah, darsakanya ini, darsanya maksud kita ya, itu harus mansub karena maf'ul bih untuk fahimun. Walaupun fahimun bukan kata kerja. Tapi dia bekerja seperti kata kerja. Bagian B. Isim fa'il ada setelah huruf nafi. Huruf nafi itu untuk arti tidak ya. Perhatikan contohnya. Ma sami'un akhuka nasihatal muallim. Huruf ma ini adalah huruf nafi yang artinya tidak. Sami'unnya ini isim fa'il bentuknya. Tapi dia bekerja seperti fi'il. Itu sebabnya nasihatanya itu menjadi maf'ul bih untuk sami'un. Seakan-akan la yasma'u akhuka. Asalnya begitu. La yasma'u akhuka nasihatal muallimi. Tapi dia diwujudkan dalam bentuk isim fa'il. Bukan kata kerja. Kalau barusan kata kerja kita pakai. La yasma'u akhuka nasihatal muallimi. Itu kan kata kerja yasma'u. Nah, kali ini kita gunakan isim fa'ilnya. Fa'il. Ma sami'un akhuka nasihatal muallim. Kalian mengerti kalimat ini apa terjemahnya? Bukanlah pendengar. Tidakkah saudaramu mendengar nasihat guru gitu? Tidakkah? Masih keliru. Ini bukan kalimat tanya ini. Apakah bukan saudaramu bukan kalimat saudaramu tanya. tidak mendengarkan nasihat guru? Oh, saudaramu tidak mendengarkan nasihat guru. Iya. Saudaramu tidak mendengarkan nasihat guru. Ma sami'un akhuka nasihatal muallim. Jadi ma-nya ini bukan ma untuk bertanya. Ma-nya ini huruf nafi. Sama dengan la. Oke. Bagian C. Setelah nida. Jadi isim fa'ilnya itu hadir sesudah huruf nida, huruf yang digunakan untuk menyeru atau memanggil. Seperti contoh ya. Ya rafi'an kaffaihi bid-du'a. Ya rafi'an kaffaihi bid-du'a. Saya mau tanya, mana yang menjadi maf'ul bih? Rafi'a. Salah. Kaffa.
Rafi. Memang Kak, Ya Rafi'an. Kafaihi. Kafai. Kafaihi. apa arti kaffaihi? Dua telapak tangan. Telapak ya. Telapak kaki ya. Telapak tangan. Telapak tangan. Berapa Angkatlah. telapak tangan? 2. Ya. Ya Jadi Rafi'an. kafaihi, Kafaihi. Berdoa. Kedua. Angkatlah kedua tangan ketika berdoa gitu. ini juga bukan perintah. Oh, ya Rafi'an. Angkat kedua tangan ketika berdoa gitu. Tapi Panggilan. iyanya belum diterjemah barusan ini. Wahai. Ya. Wahai. Terus? Wahai. Wahai Angkat. yang mengangkat tangan untuk berdoa. Wahai yang Wahai mengangkat, yang mengangkat tangan untuk berdoa. bukan mengangkat tangan. 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Wahai yang mengangkat kedua telapak tangannya dengan doa. Ya rafi'an kaffaihi bid-du'a. Jadi kaffainya ini yang menjadi maf'ul bih. Kaffai ini bentuk mufrad atau bentuk musanna? Musanna. Musanna. Mana nunnya? Biasanya kalau musanna ada ya nun atau alif nun. Dibuang ya Pak? Dibuang. Kenapa dibuang? Sayang loh. Oh. Kafayaihi. Kafayaini. Kafaini. Kafainihi. Kafainihi. Kenapa dibuang? Huruf ilatnya di belakang kali ya? Mana huruf ilat? Nah, itu Pak yang ada apanya gitu. Kenapa sampai nunnya dibuang? Coy. Biar enak Dek. dibaca kali Pak. Bukan. Nggak Ada tahu. alasan juga. Karena musana makanya ianya dibuang. Bukan itu. Nggak tahu. Yang hasbun nun itu. Gimana? Hasbun nun. Hazfun nun kenapa? Hasbun Kenapa nun. hazfun? Karena mudhof kali Ustaz. Mudhof ilaih. Mudhof. Idhofah. Idhofah. Idhofah dengan hak kepada hak. Tar. Ya, itu Iya. betul. Mudhof. Karena dia idhofah. Idhofah. Betul sekali. Jadi kalau ada musanna diidhofahkan, maka nun di ujung musanna itu harus dibuang. Harus itu, nggak bisa tidak. Sebentar ya. Saya mau tulis dulu. Kita ambil contoh nih. Umpamanya yadun. Baina yadaihi. Yadaini ya. Yadaihi. Yadaini. Yadaihi. Yadainihi ya. Yadaihi. Yadun. Yadaihi. Ada sih di Al-Quran. Benar. Kalau rojulaini ya pasti ada, nggak mungkin di hasbun nun. Rojulaini. Kalau yadun begini dimusannakan bagaimana? Yadaini. Yadaini.
Apa? Yadaini. Yadaihi. Yadaihi kalau mau jadi itu mudhof. Yadaini. Sebelum dia diidhofahkan, yadun menjadi Yadani. Yadani. Kalau nggak yadaini. Yadani. Saya ulang ya. Ini penting karena kuping saya nggak siap nih kalau mendengar kalimat-kalimat begitu itu. Dengarkan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Musanna sekali lagi juga jamak mudzakkar salim. Sebelum ada sebab apa-apa, belum ada faktor, jangan kalian robah alif menjadi ya. Ya Ustaz. Jangan merubah waw menjadi iya. Ya. Nggak enak didengar ya. Yadai ini itu nggak bagus, nggak boleh. Nggak ada sebabnya. Tiba-tiba aja orang ngomong muslimina, kafirina, munafik. Nggak boleh. Harus muslimuna. Nggak boleh merubah-rubah waw menjadi ya. Jadi yadun musannanya menjadi yadani. Yadani. Oke. Kalau kita ingin mengatakan dua tangan kamu, nah di sini nun itu harus hilang. Sehingga kalimatnya nanti menjadi yadaika. Nggak ada ya, nggak boleh. Yadaka. Baru juga diingetin. Seneng banget sama ya, heran. Padahal nggak boleh dipakai. Harus yadaka. Alif dijaga sampai hari kebangkitan. Saking mutlaknya nih. Istiqomah. Boleh merubah alif menjadi iya kecuali setelah jelas ada faktor yang menyebabkan dan mengharuskan perubahan itu. Nah, lihat contoh ini. Yadun menjadi yadani ketika ia diidhofahkan, nun pada musanna tadi dihilangkan, masuklah mudhaf ilaihnya menjadi yadaka. Yada itu menjadi mudhaf. Ka-nya menjadi mudhafun ilaih. Tapi karena dia dhamir tentu fi mahalli jarrin. Jadi kalau kita ingin mengatakan dua tangan Muhammad bagaimana? Yadahu. Yada Muhammadin. Ya, itu yang betul. Yada Muhammadin. Ya, yada Muhammadin. Kedua tangannya Muhammadin. Di sini terlihat bahwa Muhammadin ini majrur karena dia mudhafun ilaih. Sementara yadaka sebelumnya ka-nya tidak mungkin dirubah karena dia mabni. Maka tidak boleh dirubah menjadi yadaki. Tetap yadaka. Walaupun yadaka cewek ya fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Yadaka. Jadi kalau harus di'arabkan selengkapnya, yadaka itu yada, ya, yada, mudhaf. Mubtada kalau dia mubtada, marfu'un. Tanda rafa'nya adalah alif karena dia musanna. Musanna, iya. Wa huwa mudhaf. Wal kaf mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Jar. Kalau mau lengkap lagi, wal kaf dhamirun barizun muttasilun
mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini yadaka. Kalau yadaki untuk perempuan? Perempuan. Sebenarnya sama aja. Sama. Jadi ketika kita mengatakan yadaki, nah begitu. Yadaki. Yadanya seperti tadi juga. Mubtada'un marfu' bil alif. Li'annahu musanna. Karena dia musanna. Wa huwa mudhaf. Dan dia adalah mudhaf. Lalu. Wal kafu. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaihi. Kalau ingin sempurna lagi. Wal kafu dhamirun. Barizun. Muttasilun. Mabniun alal kasri. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu. Yang saya tulis di screen ini terlihat nggak? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Iya. Jadi begitu cara kita mengidhofahkan musanna. Nah, sekarang beralih ke yang tadi. Yang tadi adalah kafun. Ya. Kafun, maaf. Begitu. Kafun. Kafun. Ya, coba ini. Nih. Kafun, telapak tangan nih. Ya, tapi ini bentuk tunggal ya. Ya. Ini bentuk tunggal. Kalau musanna kita bilang apa? Kafani. Oke. Kafani. Asroh dia. Ini artinya dua telapak tangan. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan dua telapak tanganmu? Kafaka. Apa tadi? Saya dengar. Kafaka. 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 Gitu. Ini artinya dua telapak tanganmu. Laki-laki. Kalau dua telapak tanganmu perempuan, kafaki. 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 Nah, sekarang perhatikan ya perubahannya ya. Kafun, kafani. Begitu diidhofahkan, nun pada musanna dihilangkan karena akan diisi dengan mudhafun ilaihnya. Tapi alif harus dijaga. Jangan dirubah alif menjadi ya tanpa sebab. Sekarang kita hadirkan sebab. Kalau sekedar contoh, saya ambil contohnya umpama ro'aitu. Ro'aitu. Saya melihat dua telapak tanganmu. Gimana mengatakannya? Ro'aitu kafaka. Itu kafai. Nah, jadi alifnya segera sekarang berubah menjadi iya, ya. Berubah dia menjadi iya. Maaf. Masuk. Kafaika. Kafaika. Ra'aitu kafaika. Di situ ia muncul untuk mereka kalangan yang merindukan ia. Ya. Selama disebut-sebut. Yang sebentar-sebentar ia. Ya. Walidun. Musannanya apa? Walid. Walidaini. Walidaini. Mana walidaini gitu loh. Oh, ya.
iya-nya muncul tuh dari mana gitu. Iya. Padahal nggak ada sebab apa-apa. Iya. Saat inilah iya dimunculkan. Karena alif harus sudah dirubah. Karena jabatannya sekarang maf'ul bih. Kedudukannya setelah ro'a itu. Ya mansub. Tanda nasabnya musanna itu adalah ya. Kalau tanda rofa'nya alif. Maka kaidahnya al-musanna marfu'un bil alif, mansubun wa majrurun bil ya. Musanna itu dirofa'kan dengan tanda alif dan dia dinasobkan atau dijarkan dengan ya. Jadi para pemburu ya. Itu harus bersabar. Tunggu dulu sebabnya, tunggu dulu faktornya. Kalau sudah terpenuhi, baru robah alifnya menjadi ya. Gitu. Jadi kalau maf'ul bih jadi ya gitu Pak. Ini jabatannya maf'ul bih. Iya. Karena gimana? Jabatannya maf'ul bih. Jadi harus ya. Karena dia musanna. Karena musanna mansubnya iya. Kalau sekedar mufradnya yang kita ambil, ya mufrad. Jadi kalau kita ambil contoh begini, ro'aitu, saya melihat telapak tanganmu, tapi nggak dua. Saya melihat telapak tanganmu. Nah cukup kita bilang ro'aitu kafaka. Ro'aitu kafaka. Nah, begitu aja. Ro'aitu kafaka. Nah, di situ ia nggak perlu hadir. Langsung saja fathahkan. Yang semula kafun saat ini menjadi kafaka. Saya melihat telapak tanganmu. Kalau tidak ada mu-nya, nggak ada mu-nya, saya melihat suatu atau sebuah telapak tangan, umpamanya, itu kafa. Kita harus mengatakan bagaimana? Ro'aitu Kafin. Kafaika. Kafan. Ro'aitu kafan. Saya melihat telapak tanganmu ya. Enggak ada munya. Telapak tangan aja. Oh, telapak tangan ya. Oh iya. Enggak tahu telapak tangan siapa. Enggak tahu betul ya telapak tangan siapa. Pokoknya saya melihat satu atau suatu telapak tangan. Mungkin telapak tangannya jenazah di kuburannya yang ada di samping sungai, atau ada penampakan dan sebagainya. Iya. Di LBIK sering penampakan itu. Penampakan apa Pak Jin Tomang? Iya. Belum tahu. Belum pernah Pak. Jangan Pak. Serius Pak. Pernah malam-malam. Ya udah lama sepi Pak, udah 2 tahun. Banyak penampakan. Iya, sebelum pandemi masih banyak tatap muka di situ. Penampakan terjadi. Saya mengalami itu. Lantai berapa, Pak? Lantai 2. Lantai 3. Waduh, tempat kita belajar. Malam Kelas kita itu. Balap bikin penasaran nih datang ntar. Jadi waktu itu masih belum pandemi ya, masih ruang kelas masih dipakai. Suatu sore saya bertahan karena mengajar sampai sore jelang maghrib. Karyawan-karyawan semuanya sudah pulang. Tinggal saya dan seorang yang memang bermalam di situ. Tinggal di LBIK. Saya menyelesaikan maghrib dulu, isya dulu, baru pulang. Oh, malam. Nah, antara maghrib isya itu, saya masuk ke perpustakaan. Ya Allah.
Saya duduk di ruang perpustakaan seorang diri, tidak ada siapa-siapa. Ketika tengah membaca buku, saat itu langsung terdengar suara yang cukup membuat penasaran. Suaranya cuma begini aja. Begitu. Saya tahu jawaban tadi. Ya, Saya akhirnya penasaran. Saya keliling mencarinya, nggak ketemu. Pengembus parfum. Ternyata pewangi ruangan. Oh. Astagfirullahaladzim. Kirain beneran. Dan itu Udah denger penampakan. ceritanya soalnya. Kecil aja bentuknya, matanya satu. Iya benar. Kenceng suaranya karena baterainya baru. Ya Allah. Tapi kan wangi suara. Jadi benar, Langsung wangi lagi ya Pak Ustadz. Habis pus Wangi. langsung wangi. Betul. Wangi. Ustadz. Ya. Ustadz merinding. Iya. Aduh. Bapak kangen masa-masa dulu offline, mudah-mudahan aja LBIK udah mulai offline, Pak, biar nanti kita bisa belajar di kelas lagi. Iya, mudah-mudahan. Offline, Pak. Di rumah mulu bosen. Iya. Insya Allah dalam waktu dekat. Dalam Insya waktu Allah. dekat, insya Allah. Dalam waktu dekat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Vaksin dulu, Karena vaksin. belajar offline itu lebih menyenangkan. Udah divaksin. Iya. Kalau offline ini susah, repot. Betul. Repot. Atau bisa divariasi, Ustaz. Divariasi offline dan online begitu? Iya, iya. LBIK-nya belum mengizinkan, nggak Iya, boleh. sekali-sekali. Nggak boleh sama LBIK. Semua jadi LBIK tidak membolehkan karena Pemda Jakarta, DKI Jakarta belum membolehkan. Iya. Maka kita online saja. On itu di atas, lain itu garis. Jadi kita belajar di atas garis. Garis ketidakmengertian. Yeah. Kapan selesai? Repot belajar di atas garis itu repot. Ini kita belajar di atas garis. Online. Oh iya, lain garis, on di atas. Apalagi pas gangguan sinyal. Nah, seperti itulah kembali lagi ke C ini, ya rafi'an kaffaihi bid-du'a. Wahai yang mengangkat kedua telapak tangannya dengan doa. Rafi'an itu adalah bentuk isim fa'il. Rafi', fa'il. Tapi dia bekerja sebagai fi'il dan menjadikan kaffai itu mansub dengan tanda ya yang semula tandanya alif ketika marfu. Karena rafi'an bekerja sebagai fi'il. Bagian D, isim fa'il itu bekerja sebagai fi'il pada posisi sebagai sifat. Lihat contoh ini, ra'aitu waladan hafizan al-Qur'ana. Ra'aitu waladan, waladannya masih maf'ul bih. Hafizannya ini na'at yang menyifati kata waladan, maka harokatnya sama, waladan hafizan. Tapi hafizan ini bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Fa'il. Bukan fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Karena dia bentuk isim fa'il pada posisinya sebagai sifat yang menyifati kata waladan, maka dia bekerja sebagai fi'il. Sehingga kata Al-Quran yang hadir setelahnya dinasobkan dengan tanda fathah. Ra'aitu waladan hafizan.
Ra'aitu fi'il fa'il. Waladannya maf'ul bih, dia man'ut, hafizan na'at, mansub juga, dan dia bekerja sebagai fi'il. Al-Qur'ana maf'ul bih, mansub. Tanda nasabnya fathah zahirah fi akhir. Ra'aitu. Maf'ul bih kedua ya, Ustaz? Al-Qur'ana bukan maf'ul bih kedua. Bukan. Al-Qur'ana maf'ul bih untuk hafizan. Waladan maf'ul bih untuk ra'aitu. Masing-masing pada porsinya gitu loh. Bukannya Al-Qur'an ini menjadi maf'ul bih kedua untuk ra'aitu, bukan. Pokoknya sesuai porsinya masing-masing. Ra'aitu membutuhkan maf'ul bih, dialah waladan. Hafizan bentuk isim fa'il ini membutuhkan maf'ul bih, itulah Al-Qur'ana. Kalau pernyataannya pada kalimat ini ada dua jumlah maf'ul bihnya, betul. Tapi kalau dibilang Al-Qur'ana maf'ul bih kedua, salah. Beda itu. Beda. Ya, beda. Ada dua maf'ul bih di dalam kalimat ra'aitu waladan hafizun Al-Qur'an. Itu betul. Tapi kalau Al-Qur'ana dianggap maf'ul bih kedua, itu salah. Oke? Karena Al-Qur'ana itu maf'ul bih untuk hafizan. Satu aja. Sedang waladan maf'ul bih juga, tapi untuk ra'aitu satu saja. Jumlahnya dua. Tapi Al-Qur'ana bukan maf'ul bih kedua. Dua. Oh gitu ya. Iya, you understand? Yes, understood. Yes. Yes, Yes. I do. Yes. Insyaallah. Yes, I understand. I stand under you. I stand under you. Do you understand? Yes, I stand under you. Yes. Oke. Oke, Pak. Ra'aitu. Ini fi'il dan fa'il. Kalau diurai tasrif i'rabnya, ra'aitu fi'lun madhin mabniun 'ala sukun, yang dilihat ya-nya. Kenapa mabni 'ala sukun? Karena dia bersambung dengan ta mutaharrikah. Litisalihi, istilahnya bitta'il mutaharrikah. Lalu ta'nya apa? Watta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, menempati rafa' karena dia fa'il, li'annahu fa'il. Waladan maf'ul bih mansubun. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa man'ut. Hafizan na'tun. Wa na'tul mansubi mansubun. Wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih. Ya'malu 'amalal fi'li. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun matu nasbih fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Bagian E sekarang. E ismail pada posisi khobar. Perhatikan contoh. Al-waladu hafizun al-Qur'ana. Al-waladu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, ada tanda dhammah di ujungnya. Hafizun adalah khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, juga ya'malu 'amalal fi'li. Dia bekerja seperti fi'il. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tuh.
Khobar. Yang terakhir, isim fa'il pada posisi sebagai hal, yaitu yang menerangkan keadaan. Nanti kita akan mempelajari hal ini. Nanti kita jelaskan. Hal itu adalah kata yang menerangkan keadaan. Contoh, ra'aitu Muhammadan katiban darsahu. Saya melihat Muhammad dalam keadaan sedang menulis pelajarannya. Nah, lihat itu. Kata Muhammadan adalah maf'ul bih mansubun, tanda nasabnya fathah. Katibannya ini bukan na'at. Katibannya ini adalah hal mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya'malu amalal fi'li, darsanya maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf wal ha'u dhamir bariz muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Panjang banget koaidnya ya, Masya Allah. Yang singkat Pak. Muhammadan. Kalau mau singkat gini. Ro'a itu Pak bingung. dengar dulu kalau mau singkat. Ngangung-ngangung. Iya, ngangung. Ro'a itu fi'il fa'il. Singkat. Muhammadan maf'ul bih mansub bil fathah. Katiban hal mansub bil fathah. Darsa maf'ul bih mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Hu mudhafun ilai fi mahalli jarrin. Itu paling ringkas. Paling ringkas kayak gitu ya? Iya. Ringan ya. Itu sudah paling ringkas. Tapi yang saya jelaskan ini terekam apa tidak? Direkam, Pak. Direkam, Iya. Pak. Direkam kan bisa didengarkan kembali. Iya. Nanti ini Pak Aminullah, maaf, nanti saya upload ke YouTube, nanti saya share nanti ke grup nanti bagi yang Iya. Iya. Ya, Pak. Ad-darsa maf'ul bi bil fathah wa huwa mudhaf ya. Maf'ul bi mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Iya. Tanda tanya. Enaknya ditulis tuh. Ya, tugas kalian menulis atau mendengarkan. Iya, Pak. Yang saya tulis di screen dan saya share ini pada akhir pembelajaran ini nanti pada sesi ini kalau udah tuntas penjelasan tentang sifat, baru nanti saya kirim, saya share ke ketua kelas. Ya, jadi kalian sebenarnya nggak perlu mengejar catatan yang ada ini pasti ada di tangan nantinya. Oh gitu. Ya iyalah, yang perlu kalian tulis itu penjelasan saya aja. Iya, Pak. Hal-hal penting yang kalian perlu catat dari penjelasan itu. Tapi kalau yang ada di dalam layar, itu setelah selesai bab ini, akan saya kirim, sehingga nanti akan di-share di grup, dan masing-masing akan punya. Jadi jangan salah mencatat. Yang pada layar satu atau screen yang pertama, kedua, ketiga langsung ditulis lengkap. Salah, capek sendiri. Iya, dengarkan aja ya Pak. Dengarkan aja. Pak, cuma di screenshot. Lalu penjelasan sama aja, screenshot juga akhirnya akan saya bagikan ini nanti. Iya, habisin Nggak usah memori berpayah-payah screenshot.
Oh iya, Pak. Iya. Yang perlu kalian catat itu kalau ada penjelasan saya. Penjelasannya. Sampai poin ini ada yang perlu ditanyakan? Lihat ini. Saya sudah tulis juga kok ininya. Apa namanya? Nah, itu ya. Apa namanya? Robnya. Rob, iya, Rob. I'rab ismil abuka hadir. Abuka mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Wow. Kenapa waw? Li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Karena isim hamsah. Wal kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin Barizun apa itu, Pak? Kenapa? Barizun. Barizun itu artinya muncul. Nyambung. Muncul ke permukaan itu baris. baris. Kebalikannya atau lawannya adalah mustatir, tersembunyi. Oh, barizun mustatir. Barizun. Lawan dari baris adalah mustatir. Tersembunyi. Ya. Itu berarti terlihat. Baris itu artinya muncul. Muncul, kelihatan berarti. Karena muncul dia terlihat. Tapi jangan diterjemahkan baris itu kelihatan. Salah. Baris bukan kelihatan. Baris artinya muncul. Zahir. Nyata. Baris diartikan nyata boleh. Baris diartikan terlihat. Muncul boleh. Diartikan terlihat salah. Salah ya. Muncul. Ya, Syekh. Dinyatakan gitu kali ya, Pak. Baris artinya adalah muncul atau nyata. Baris muncul. Sinonimnya baris itu zahir. Jelas. Oh iya. Barizun artinya zahirun. Nyata, jelas, terang, muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan. Zahirun. Perhatikan, saya ingin jelaskan sedikit abuka. Abuka hadirun. Abuka kedudukannya adalah mubtada dalam susunan ini. Dan mubtada dalam kaidah selalu marfu. Persoalannya, apakah marfu itu tandanya selalu dhammah? Enggak juga. Tidak. Lihat dulu. Untuk abuka, tanda rofaknya itu bukan dhammah tapi waw. Alasannya karena dia termasuk isim yang 5. Asmaul khamsah. Isim yang 5 itu selalu dirofakkan dengan waw. Abuka, abukahmu, kafu, kazu. Zumalin. Semua itu dirofakkan dengan waw. Kedudukan abu selain dia mubtada, dia mudhaf untuk dhamir sesudahnya. Dhamir kaf ini, itulah yang kita bilang wal kaf, dia dhamir, baris muncul, nyata, muttasil, dan dia bersambung. Bersambung dia dengan abuka itu. Soal kenapa tulisannya enggak tersambung langsung, oleh karena waw tidak menerima sambungan huruf dengan sesudahnya. Padahal hakikatnya dia bersambung. Bersambung. Maka muttasil. Mabniun ala sukun. Maksudnya, mabni ala sukun itu keadaannya adalah tidak mengalami perubahan harokat akhir. Selalu seperti itu sepanjang masa. Kenapa dia mabni? Karena dia dhamir. Emang dhamir selalu mabni? Ya. Sampai kapan dhamir mabni? Sampai hari kiamat. Hari kiamat. Apakah dhamir selalu mabni ala sukun? Maaf, di sini bukan ala sukun ya. Ini salah harakat ini. Mabni ala fathi. Ya, ini harus diperbaiki. Yang betul dia mabni ala fathi. Ala fath. Iya. Ala fathi. Salah. Kafi domir. Itu lagi, Pak.
Dia bukan mabni ala sukun, tapi mabni ala fathi. Baik. Kekeliruan dalam menulis. Perbaiki nanti. Mabniun ala sukun berubah menjadi mabniun ala fathi. Nah, tapi kalau abuki dia mabniun ala kasri. Ya. Ya. Dan untuk tanda bagi yang mabni begini tidak boleh ada ta marbutoh, nggak boleh ada fathah, nggak boleh ada kasroh. Ta marbutohnya dihilangkan. Mabniun alal kasri tidak ada mabniun alal kasrati. Mabniun alal fathi tidak ada mabniun alal fathati. Kalau fathah itu berarti dia tidak mabni kalau ada ta marbutohnya. Sudah menjadi rumus kaidah itu. Kedudukan dhamir ini sekarang menjadi mudhafun ilaih. Lalu hadirnya khabarul mubtada marfu. Ini biasa. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah yang nyata di ujungnya. Oke. Sampai poin ini. Baik, kita batasi pertemuan kita sampai pada jam ini. Azan. Kita lanjut lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semua. Selalu sehat insya Allah. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Begitu juga keluarga semuanya sehat. Sama-sama Pak Ustadz. Sama-sama Bapak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak kita foto dulu ya. Foto dulu buat nanti absen. Pak Zainal mohon di on dulu kameranya. Priska mohon ditampakkan dulu wajahnya ya. Maaf ya. Buat absen juga. Pak Zainal, assalamualaikum. Nampaknya nggak ada ya Pak Zainal ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, bebas. Bebas apaan? Bebas corona. Oke, saya lihat ya, sudah azan ya. Ya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Ini Dirga ngisi absen Google lagi nggak? Iya, harusnya ngisi absen Google lagi. Nggak bisa. Mas Adi lagi barusan. Nggak usah lah, linknya aja nggak ada. Ada linknya tapi nggak dibuka-buka. Nggak bisa karena nggak lengkap. Kalau yang nggak penting lengkap foto aja lah. nggak bisa di deliver. Ya, jadi